Akulah keselamatan umat, sabda Tuhan. Aku akan mendengarkan seruannya dalam segala kesulitan. Aku akan tetap menjadi Tuhan mereka sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, frater, selamat pagi. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-25. Dan melalui bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita kembali diingatkan bahwa sebagai manusia, kita jatuh dalam kecenderungan untuk mengukur kebaikan orang dengan tata ukuran dunia. Namun dalam bacaan hari ini, kita diteguhkan kembali bahwa keadilan Allah tidak bisa diukur dengan ukuran matematis dan juga bukan dengan ukuran ekonomis. Tujuannya supaya apa? Supaya iman kita jangan hanya soal untung dan rugi. Maka sadar bahwa kita adalah orang berdosa, maka sebelum melanjutkan perayaan ini, terlebih dahulu kita hening sejenak. Kita akui dosa dan kekurangan kita sambil mohon pengampunan dari Tuhan, agar kita semua dilayakan ambil bagian dalam perayaan ini.
Pada perayaan Ekaristi ini kita mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu Silalahi. Semoga Tuhan mendampingi ibu dan keluarga, diberikan kesehatan yang baik dan mendampinginya selama perjalanan hidup selanjutnya. Juga untuk doa-doa, intensi dan permohonan kita masing-masing, kita satukan dalam perayaan Ekaristi ini. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus Engkau rangkum dalam hukum kasih kepadamu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu kami dapat sampai ke hidup yang kekal dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah dia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada masuk yang pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, para suster, selamat pagi. Ada satu kisah yang saya senang ceritakan. Saya pikir ini juga bagus untuk permenungan kita di hari Minggu ini. Kisahnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, kisahnya tentang 2 orang sahabat yang mengadakan perjalanan menyusuri sebuah hutan. Lalu tiba-tiba mereka pada saat menyusuri hutan itu, mereka bertemu dengan sekelompok orang suku pedalaman. Lalu namanya suku pedalaman, pokoknya lihat manusia-manusia seperti kita-kita ini, pasti mereka merasa ada sesuatu yang aneh
dan mereka menganggap itu sebagai ancaman bagi mereka. Lalu ditangkaplah mereka berdua ini, dua orang sahabat ini. Lalu dibawalah ke markas besarnya mereka untuk bertemu kepala sukunya. Lalu kepala sukunya didesak supaya dua orang sahabat ini dibunuh seperti kebiasaan suku-suku pedalaman. Namun si kepala suku ini sebelum membunuh mereka, kepala suku ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan satu permintaan. Lalu dua orang sahabat ini sepakat untuk meminta bahwa mereka meminta supaya dikasih waktu 30 menit untuk pergi menyusuri hutan itu dan menemukan buah-buahan dan dibawa pulang untuk diberikan kepada si kepala suku ini. Lalu kepala suku itu setuju dengan permintaan mereka, tapi ada catatannya. Hanya 30 menit dan buah apapun yang akan kalian dapatkan akan saya perlakukan, apapun dengan buah itu kalian harus terima. Lalu mereka sepakat, akhirnya pergilah mereka. Tidak lama kemudian mereka pergi secara terpisah. Tidak lama kemudian salah seorang sahabatnya pulang membawa 10 buah apel. 10 buah apel. Lalu memberikannya kepada si kepala suku ini. Lalu kepala suku itu mengatakan kepada teman yang satu orang ini, dia mengatakan, kamu berdiri agak jauh ke sana. Lalu mulailah apel itu dilemparkan kepada si sahabat yang satu ini. Namanya orang-orang suku pedalaman pasti tenaganya itu gede kan. Sampai lemparan yang ketujuh, sahabat yang satu ini sudah tidak tahan karena sakitnya. Tapi dia berpikir, yang penting kalau saya bertahan sampai lemparan yang ke-10 maka saya akan selamat. Akhirnya dia tetap bertahan sampai lemparan yang ke-10 selesai dan dia bersyukur bahwa dia bisa melewati itu. Lalu dia tiba-tiba mikir, untung saya bawa apel ya. Lalu dia berpikir, jangan sampai teman saya ini bawa pulang buah yang aneh-aneh. Tidak lama kemudian dia melihat dari kejauhan sahabat yang satu ini datang dari kejauhan itu kan, keluar dari hutan, susah-susah pikul durian 5 buah. Lalu dia langsung tepuk jidatnya, mampu sampai lemparan yang ketiga pasti mampu sahabat saya ini. Karena sesuai dengan kesepakatan tadi bahwa apapun yang akan dilakukan dengan buah yang mereka dapatkan itu ya mereka harus terima. Dia juga diperlakukan sama, disuruhlah berdiri jauh-jauh, dilemparkan buah durian itu ke sahabat yang satu ini. Sampai lemparan yang ketiga, sahabat itu sudah tersungkur di bawah tanah karena saking sakitnya. Tapi dia berpikir, tinggal 2 lemparan lagi. Kalau saya bertahan, pasti setelah ini pasti saya bisa mendapatkan hidup saya lagi. Saya tidak akan dibunuh. Dia bangun berdiri, lalu dilemparlah 2 kali lemparan lagi sampai selesai. Dan akhirnya mereka berdua selamat. Mereka dibebaskan. Yang mau saya bagikan dari kisah ini adalah bahwa yang namanya kesetiaan pada komitmen ya, kepada pilihan ya, setia pada pilihan, setia pada komitmen itu tidak mudah. Pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan, entah itu perasaan, entah itu materi dan sebagainya. Singkatnya bahwa dalam mempertahankan kesetiaan pada pilihan ada hal yang kita korbankan. Kita mendengar di dalam bacaan-bacaan tadi, dari bacaan pertama, bacaan kedua dan bacaan Injil, ini tentang bagaimana cara kita melihat yang namanya keadilan menurut Tuhan Allah itu bagaimana. Itu sudah dijelaskan dengan baik melalui perumpamaan di dalam bacaan Injil. Tadi kalau kita mendengar tadi kisah tentang di awal bacaan Injil tadi dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama. Hal kerajaan surga seumpama seperti tuan rumah yang mempercayakan
yang mengundang orang-orang untuk bekerja di tempatnya. Bapak Ibu, kalau kita misalnya yang mungkin pernah mengalami kerja mungkin jaga barang-barang di gudang, atau misalnya yang mengurus keluar masuknya barang-barang di gudang misalnya, prinsipnya adalah first come first out kan. Yang masuk duluan itulah yang nanti keluar duluan, supaya kualitas barang itu tetap terjaga. Tidak bisa yang masuk duluan nanti keluar yang paling akhir, tidak bisa. Itu kalau kita simpan barang di gudang, yang masuk paling pertama nanti keluar juga harus pertama, supaya jangan sampai rusak di dalam gudang itu. Rupa-rupanya apa yang dipikirkan oleh para pekerja yang tadi dikisahkan di dalam Injil tadi, yang masuk jam 9, jam 12, jam 3, mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan upah yang lebih besar karena hitungan jam kerja, dan sangat disayangkan bahwa upah mereka sama dengan yang masuk paling terakhir, 1 dinar. Upah mereka sama. Padahal mereka itu lupa juga bahwa di awal itu mereka sudah sepakat dengan si pemilik kebun anggur ini bahwa upahnya 1 dinar sehari. Bukan upahnya itu dalam hitungan jam, tidak. Upahnya 1 dinar sehari. Upahnya 1 dinar sehari. Kalau perhitungan waktu orang-orang zaman itu tidak seperti kita ini. Kalau misalnya 1 hari mulai dari tadi malam jam 000 sampai nanti malam jam 24.00, itu hitungnya 1 hari. Kalau orang-orang pada zaman itu 1 hari itu hitungnya mulai jam 6 kemarin sore sampai jam 6 nanti sore, itu hitungan 1 hari. Jadi pemilik kebun anggur ini bukan tidak berlaku adil ya, bukan dia tidak berlaku tidak adil, bukan, dia berlaku adil. Kenapa? Karena sesuai kesepakatan 1 dinar sehari. Yang masuk terakhir adalah jam 5, masih dalam hitungan 1 hari. Tapi kalau umat Katolik yang bacaan Injil ini pasti akan mengatakan Tuhan Allah itu tidak adil ya. Karena pemilik kebun anggur ini kan seperti Tuhan Allah. Pemilik kebun anggur ini seperti Tuhan Allah. Jangan lupa, tadi di awal Yesus mengatakan kerajaan surga itu seperti atau seumpama. Jadi perumpamaan ini tentang kerajaan surga. Lalu caranya bagaimana kita memahami ini? Mari kita berpikir tentang apa yang selama ini mungkin ada dalam pikiran dan benak kita, bahwa kadang Tuhan Allah itu tidak adil. Contohnya apa? Orang yang baik-baik, kita kan sering kita katakan kan, dia hidupnya baik tapi matinya cepat. Tapi kalau yang satu itu Romo, itu penjahat itu. Iya, dimana-mana suka bikin rusuh tapi belum mati-mati juga. Tuhan Allah tidak adil katanya. Tidak bisa ya, tidak bisa dilihat dengan cara itu. Atau misalnya dia ini suka bantu orang, suka bantu gereja ya, suka bantu di panti-panti asuhan, suka bantu orang-orang miskin, tapi dia tidak sakit lalu tiba-tiba mati. Itu kenapa orang? Tuhan Allah itu benarkah Tuhan Allah itu tidak adil? Bapak Ibu, Tuhan Allah, keadilan Tuhan Allah ini tidak bisa diukur dengan hitungan matematis. Misalnya umur saya misalnya umur saya 30 tahun. Selama 30 tahun ini saya melakukan banyak kebaikan. Harusnya Tuhan Allah membalas saya 30 tahun ke depan dengan berkat. Tidak bisa hitungan matematis begitu. Atau misalnya dengan hitungan untung rugi ya, soal ekonomis ya. Saya mau ke gereja ini, untungnya apa? Lebih baik saya ke kondangan ya kan. Ke gereja paling makan hosti juga tidak ada rasanya. Kalau ke kondangan kan pasti ada B1 ya kan, ada B2. Kalau bapak-bapak pasti ada perjamuan. Kalau datang ke gereja, perjamuannya hanya romo saja ya hari Minggu. Kadang iman kita itu masih soal tadi. Kita kalau melihat Allah itu adil atau tidak masih soal hitungan matematis ya. Perhitungan ini saya sudah melakukan ini, lalu soal untung rugi ya, ekonomis tidak bisa Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Maka di bacaan pertama tadi dikatakan apa? Rencanamu
rencanaku bukanlah rancanganmu ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi apa yang Tuhan Allah pikirkan itu ya, kita manusia ini tidak pernah bisa lah menebak pikiran Allah ini. Dan saya yakin, saya ketika pertama kali baca teks Injil ini juga pasti akan berpikir, si pemilik kebun anggur ini tidak adil lah. Masa orang masuk jam 9 pagi, bayarannya sama dengan masuk jam 5 sore. Tapi saya baca dengan tidak cermat. Di awal kan mereka sepakat dulu ya. Ada kesepakatan. Itu yang kita lupa. Maka kadang seperti tadi kisah dua orang sahabat tadi. Untuk setia pada pilihan, setia pada keputusan ya, atau komit dengan pilihan atau komit dengan keputusan, itu kadang tidak mengenakan. Apel 10 kali lumayan sakit, apalagi dilempar pakai buah durian sebanyak 5 kali, itu tidak gampang. Tapi harus setia pada kesepakatan di awal. Sama juga Bapak Ibu yang memilih hidup berkeluarga di rumah ya, rumah tangga, kami ini juga kesetiaan pada pilihan yang sudah kami pilih atau pilihan yang sudah Bapak Ibu pilih tidak gampang. Pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan. Pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Lalu jangan berpikir bahwa di saat kita banyak masalah di dalam keluarga atau dalam menjalankan pilihan hidup kita masing-masing kita banyak persoalan, kalau kita mengatakan Tuhan tidak adil. Jangan. Tuhan itu berlaku adil. Tuhan itu berlaku adil. Dia tidak pernah tidak adil. Ya. Kalau dia tidak adil, ya, saya berpikir ya, contohnya sekarang ini kan krisis lingkungan hidup, polusi di mana-mana. Jadi kalau ya Tangerang Jakarta ini kalau kita lihat itu kita pikirnya mendung mau hujan, tetapi ternyata tidak juga ya. Kabut asap di mana-mana. Kebutuhan untuk udara bersih juga rasa-rasanya sudah mulai susah. Kalau saya berpikir ya, kalau Tuhan Allah itu tidak adil, harusnya yang hidungnya gede-gede itu, lubang hidungnya besar-besar mati duluan itu. Termasuk saya. Ya, yang lubang hidungnya besar itu harus mati duluan. Kenapa? Justru mereka sedot oksigennya paling banyak kan? Kalau Tuhan Allah itu adil ya. Kalau misalnya Tuhan Allah itu Tuhan Allah itu adil ya, dia harus begitu. Tapi ternyata tidak juga ya. Saya manusia seperti saya juga masih dipelihara lubang hidungnya gede kan, sedot oksigen paling banyak. Atau hal-hal yang lain, misalnya ya seperti contoh yang tadi bahwa kenapa itu yang sering ditanyakan, kenapa orang-orang baik itu kok kesannya hidupnya itu singkat sekali daripada orang-orang yang menurut penilaian banyak orang itu jahat, kenapa dia hidupnya lebih lama ya? Justru Tuhan Allah itu adilnya di situ kan. Kalau misalnya yang baik-baik itu meninggalnya lebih dulu, kita tidak pernah tahu sakitnya apa, ya kita tidak bisa mengatakan juga kalau itu Tuhan Allah yang buat, juga tidak ya. Bersyukur bahwa dia sudah misinya di dunia ini sudah selesai ya. Kebaikannya di dunia ini sudah selesai dan saatnya Tuhan Allah memahkotai hidupnya itu karena dia sudah mengisinya dengan kebaikan. Lalu bagaimana dengan yang orang yang tidak baik ini, yang masih hidup terus ini? Tuhan Allah itu adil ya. Tuhan Allah mau memahkotai dia juga dengan hidup kekal, tapi Tuhan Allah mau supaya dia berjuang dulu lah. Berjuang dulu untuk mengisi hidupnya dengan kebaikan, mengisi sisa-sisa hidupnya dengan kebaikan sebelum pergi menghadap Tuhan Allah. Jadi kalau kita berpikir dalam hal itu Tuhan Allah tidak adil juga tidak bisa. Maka Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, kita memahami perumpamaan tentang kebun anggur ini itu sama seperti kita memahami bahwa kisah Yesus di atas Bukit Kalvari itu ya, disalibkan. Bahwa yang terakhir akan menjadi yang pertama. Contohnya si siapa? Kosmas atau Dismas itu? Kosmas ya? Dismas. Yang disalibkan di samping kiri dan kanan Yesus itu ada yang namanya Kosmas dan Dismas. Yang Dismas ini itulah yang
yang memprotes temannya itu. Ketika temannya mengatakan, kalau engkau anak Allah ya selamatkanlah kami juga. Tapi si Dismas ini mengatakan apa? Tidak boleh begitulah ya. Tidak boleh begitu. Lalu dia mengatakan kepada Tuhan Allah apa? Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Tapi Yesus mengatakan apa? Langsung setelah itu juga, tidak tunda-tunda, Yesus mengatakan apa? Hari ini juga kamu akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Jadi Bapak Ibu jangan pikir lewat perumpamaan tadi, ya, perumpamaan 5 orang pekerja tadi. Jangan, Bapak Ibu jangan berpikir, atau kita jangan berpikir bahwa mungkin setelah kita dibaptis, mau baptis bayi atau baptis dewasa, setelah kita dibaptis kita mengisi hidup kita ini dengan kebaikan, bantu orang sana sini. Tetapi akhir-akhirnya sisa-sisa hidup kita lupa Tuhan. Mungkin orang-orang yang selama ini penjahat, pembunuh, kelas kakap, mau meninggal dia bertobat, mungkin dia duluan masuk surga ini. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ya itulah Tuhan Allah itu adilnya itu di situ. Di dalam kitab suci juga dikatakan, hati-hati jangan sampai perempuan-perempuan sundal mendahului kamu masuk kerajaan surga. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Jadi kalau misalnya sampai saat ini kita baik-baik saja, jangan sombong. Karena kita tidak tahu saatnya kapan kita jatuh. Bisa jadi mungkin saat ini iman kita itu bisa jadi orang 300 imannya bagus, lurus gitu kan. Lalu ada umat-umat lain misalnya selama ini tidak jelas gitu kan. Jangan sampai nanti dia lari lewat kita ya. Kalau hidupnya baik terus, yang terakhir akan menjadi yang pertama. Saudari-saudara yang terkasih, semoga dalam menghidupi iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan itu adil, jangan dengan hitungan matematis, juga jangan dengan ukuran ekonomi, supaya iman kita itu jangan soal untung dan rugi. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dan mengundang kita untuk bekerja, maka marilah kita berdoa. Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepadanya dan Injil-Nya dengan segala daya, keberanian dan kesetiaannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati dan pandangan kami sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga dengan bantuan rahmat-Mu, kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, bersama persembahan roti dan anggur ini kami menunjukkan kepadamu doa-doa kami. Kami mohon semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji dikau karena besarnya karya-karyamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi.
taati dengan sungguh-sungguh. Semoga tetaplah jalan hidupku untuk melaksanakan ketetapan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan sakramen. Sudilah terus-menerus membantu kami agar penebusan yang terlaksana dalam misteri ini tergenapi pula dalam seluruh hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam niat-niat baik, karya dan pelayanan kita, kesehatan kita, dan perjalanan-perjalanan kita dalam pekan ini selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.